bayar ke kasir, terus pada turun. Nah setelah selesai itu ruangan itu jadi bau amis kak. Jadi waktu itu si bosnya itu bilang kalau kamu mau selamat ya kamu harus tutup mulut katanya. Jangan bilang sama siapa-siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya saat kerja di salah satu restoran. Kalau gitu langsung aja kita sapa Kak Jovan. Halo, selamat malam Kak Jovan. Halo, Bang. Ya. Sehat, Kak Jovan? Sehat. Kak Jovan lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Sekarang sibuk usaha sih kak. Oh, usaha. Iya. Kak Jovan lumayan nih, dari daerah Jakarta Timur ya Kak Jovan ya. Jakarta Gimana tadi keadaan traffic di jalan? Lumayan macet. Lumayan ya. Tadi naik apa tadi? Aku naik Gojek sih. Gojek ya? Oh, oke. Nah, bisa di-spill dikit nggak ke teman-teman nih, Kak Jovan ceritanya? Monggo diceritain. Jadi aku pernah kerja di salah satu restoran. Terus, mereka ini, si pegawainya ini memang sudah merahasiakan tentang restoran tersebut kayak gitu. Dan restoran tersebut ternyata menggunakan ilmu pesugihan kak untuk menarik customer kayak gitu. Oh ya udah kalau gitu di stop dulu nih biar teman-teman podcast pada penasaran ya kan. Oke, buat teman-teman podcast yang mau kayak Kak Jovan share pengalaman horornya di podcast channel, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke, teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Jadi pada tahun 2022 di mana aku masih menganggur kak. Nganggur di daerah Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ya, dan aku waktu itu memang sudah bangkrut dari usaha sebelumnya kak kayak gitu. Terus akhirnya aku mencoba untuk belajar mandiri kak, merantau ke Jakarta kayak gitu. Oh, oke. Nah akhirnya singkat cerita aku telepon beberapa saudaraku yang ada di Jakarta untuk meminta pertolongan untuk mencarikan pekerjaan untuk aku kak kayak gitu. Dan salah satu yang membantu aku itu bibi aku sendiri. Terus aku telepon kan, kalau Bi boleh gak Jovan minta tolong untuk cariin kerjaan dong kayak gitu. Nah bibi aku ini ngomong, ya sudah kamu ke Jakarta aja dulu, kalau kerjaan banyak katanya di Jakarta daripada kamu di Sukabumi kan katanya. Asal mau aja lah ya. Iya, asal mau aja kayak gitu. Nah memang waktu itu aku memang ke dalam keadaan sulit sih kak, sulit ekonominya karena waktu itu memang usahaku bangkrut sih kak kayak gitu. Akhirnya aku ke Jakarta, 2 minggu kemudian aku ke Jakarta. Berangkat dari ke Jakarta itu aku pagi kak, jam 6 pagi sampai di Jakarta aku jam 1 siang langsung ke rumah bibi aku. Dan di situ aku ketemu sama bibi aku, terus dan aku di rumah bibi aku itu 2 mingguan kak, 2 minggu lebih mungkin, sambil nyari-nyari kerjaan sih, dibantuin sama bibi juga, sama ponakan juga untuk mencarikan lowongan kerja. Nah aku punya teman kak, namanya itu Andre, itu berada di Jakarta Timur kayak gitu. Aku cobain buat WA dia kan, karena dia kerja di salah satu restoran yang ada di Jakarta Timur. Oke. Terus Bre, lu ada lowongan gak buat gua? Emang lu lagi nganggur? Iya. Lu di mana sih sekarang? Gua ada di Jakarta nih. Serius. Ya udah ketemuan aja katanya. Sayangnya ketemu tuh di daerah Buaran kak kayak gitu. Terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Terus lu pindah aja dulu ke sini ngekos bareng gua aja dulu bertiga. Katanya waktu itu dia ada temennya sih kak. Nanti gua cariin kerjaan deh gampang kalau soal kerjaan mah. Jadi akhirnya aku pulang tuh kak ke bibi aku dan langsung minta izin untuk tinggal sama teman kan. Nah, akhirnya mungkin ada 3 harian aku bareng sama teman satu kosan. Itu si Andre ini langsung ngomong pas pulang kerja,
Bre, lu butuh kerjaan kan? Di tempat gua kerja ada nih lowongan katanya. Tapi sebagai waiters katanya. Cobain aja dulu lu masukin lamaran ke situ. Terus akhirnya aku coba-coba tuh Kak buat bikin lamaran surat kerja. Terus akhirnya CV-nya pagi-pagi aku berangkat ke tempat dia kerja di restoran yang ada di Buaran. Terus akhirnya aku titipin tuh ke kasirnya. Mbak, ada lowongan kerja kah di sini buat aku sebagai waiters? Terus akhirnya, oh iya ada katanya. Tapi nanti ya tunggu bosnya datang dulu katanya. Untuk CV-nya aku terima dulu ya, nanti dikabarin katanya. Terus akhirnya aku pulang tuh Kak. Pulang, mungkin ada 2 harian lah aku nunggu. Akhirnya ada telepon tuh dari kasirnya. Halo Mas Jovan katanya. Masnya bisa datang untuk besok untuk interview. Wah seneng dong Kak, namanya juga di interview gitu kan. Mungkin ya, ini rezeki aku di sini nih, sekian lama aku masukin beberapa surat lamaran nggak diterima-terima terus, nggak ada kabar buat interview. Akhirnya di situ aku bahagia banget. Terus akhirnya pas keesokan harinya aku berangkat tuh Kak ke restoran tempat temen aku kerja. Darinya aku interview, singkat cerita di interview lah sama bosnya. Terus akhirnya kapan siap bekerja katanya. Terus aku memutuskan untuk besok untuk kerja. Nah akhirnya si bosnya itu, oh iya boleh, besok pagi kamu langsung kerja katanya. Langsung terima ya? Iya langsung terima, seneng dong. Akhirnya aku pulang tuh. Aku ngabarin ke teman-teman satu kosan kan. Bre, akhirnya gue terima kerja nih, satu kerjaan sama si Andre. Terus akhirnya pas keesokan harinya, pagi harinya aku hari pertama kerja Kak di restoran tersebut. Itu nggak ada yang aneh sih. Waktu itu kayak masih nggak ada yang hal-hal yang janggal juga Kak. Jadi waktu itu aku langsung dikenalin sama kaptennya gitu kan, seniornya lah, ke teman-temannya satu shift, terus ke bagian kerjaan aku itu seperti apa kayak gitu. Singkat cerita, mungkin ada 1 minggu aku kerja di situ dengan aman, nyaman. Waktu itu tugas aku mengantarkan makanan, terus kadang-kadang bersih di depan Kak, terus kadang-kadang bebersih di belakang juga, kayak gitu. Akhirnya di restoran tersebut ada sebuah peraturan di mana di belakang itu ada ruangan Kak. Jadi di dekat dapur itu ada ruangan yang benar-benar si karyawan itu nggak boleh masuk. Oh ada? Ya. Dan siapapun itu nggak boleh masuk, dan itu ruangan itu digembok Kak dari depan, dari luar. Oke. Kayak gitu. Terus akhirnya mungkin pas malam Jumat itu si bos tuh telepon Kak ke kasirnya. Aku denger sih untuk pas malam katanya kalian lembur katanya. Itu shift aku kan waktu itu bagian shift sore, dan yang shift malam itu gak ada yang masuk Kak. Jadi kita lembur sampai malam. Oke. Nanti dibayar 2 kali lipat katanya. Seneng dong. Ada apa nih kayak kan. Terus si kasirnya ngomong, nanti kalian lembur ya katanya. Udah biasa kok kayak gini katanya. Itu seminggu, tiap malam Jumat sih Kak, seminggu sekali. Tapi pas aku kerja di situ memang belum ada hal-hal seperti itu. Ada peraturan seperti itu kayaknya baru gitu. Ternyata enggak, itu seminggu sekali memang seperti itu. Cuma akunya nggak tahu gitu. Terus akhirnya pas malam Jumatnya itu kita pas mungkin jam 7-an kita bekerja seperti biasa Kak. Terus akhirnya mungkin ada jam 9:30 itu si lantai 1 itu suruh ditutup Kak. Jadi yang dibuka itu lantai 2. Ya memang waktu itu restorannya itu 3 tingkat Kak. Terus yang lantai 1 itu ditutup. Terus akhirnya waktu itu aku kayak aneh aja sih. Kok lantai 2 mungkin aku masih berprasangka mungkin ada yang booking kali gitu kan. Ada acara apa gitu di lantai 2. Sehingga akhirnya setelah itu gak ada hal yang mencurigakan sih Kak. Tiba-tiba mungkin kita sepi sih Kak lantai 2 itu. Tapi kita tetap masih nunggu di situ. Masih standby kan. Emang disuruhnya kayak gitu. Terus mungkin jam 12:30 itu tiba-tiba ada banyak rombongan Kak. 1:30 malam? Iya. Iya. Kita sampai jam 2:30 katanya. Oh kalau lembur itu? Iya, disuruhnya sih kayak gitu. Oke. Terus akhirnya jam 12:30 malam itu kita langsung naik ke atas. Itu ada banyak rombongan Kak yang masuk ke lantai 2. Tapi aku juga aneh juga, mungkin ini
yang bookingnya kali ada acara gitu kan. Iya. Tapi yang aku lihat itu mereka berpakaian seperti orang-orang jadul gitu kak. Oh. Tahu gak? Jadi kalau zaman dulu itu kan kemben gitu. enggak, pakaiannya itu pakaian kayak celananya itu kayak celana apa sih? Kayak trompet gitu yang bawahnya itu cembe. cutbray, terus kemejanya juga kemeja zaman dulu kayak gitu kan. Terus mereka itu yang aku bikin aneh itu tanpa ekspresi sih, di datar aja mukanya kan. Oh iya. Apa karena udah malam kali ya? Mungkin Ngantuk. sih. Terus Akhirnya ini ada setengah jam mereka, kita kan lagi di depan kak sebagai waiters, menawarkan kepada mereka makanan, pesan apa kak. Itu mereka nggak jawab sama sekali kak. Jadi mereka itu cuma nunjuk gambarnya aja. Nah di situ aku udah mulai curiga juga sih, ini orang apa bukan ya? Iya. Bukan kali. Itu dalam hati aku sampai ngomong, ini gimana sih gitu. Karena waktu itu memang hening kak, mereka itu banyak yang makan di situ tapi nggak ada yang ngobrol sama sekali. Aneh sih itu aja. Terus akhirnya aku ngomong tuh, namanya itu sebut salah inisial, namanya itu Ida. Terus aku nanya kan ke salah satu kasir di situ, kak aku mau nanya boleh gak? Iya apa tuh katanya, ini yang makan di sini tuh orang apa bukan sih gitu. Kamu ikutin aja aturannya kalau kamu mau selamat di sini katanya kayak gitu kan. Serem dong. Iya. Terus akhirnya kayak ini gimana sih gitu kan. Terus akhirnya mungkin ada 1 jam situ, itu kalau orang biasa itu kan harusnya ngomong dari customer ke customer itu kan ngomong satu meja itu kan harusnya ngobrol lah gitu kan, seperti orang biasa gitu kan. Masa 1 jam itu diem terus gitu. Terus akhirnya mungkin ada 1:30 itu mereka itu bubar tuh kak, pada bayar ke kasir. Bayar ke kasir terus pada turun. Nah setelah selesai itu ruang itu jadi bau amis kak. Jadi itu nggak tahu asal muasalnya dari mana. Itu bau amis darah gitu. Itu si kasirnya itu mungkin udah lama di situ. Itu langsung ngomong ke kita, udah turun ke bawah cepetan katanya. Itu langsung turun ke bawah kan. Itu langsung kita langsung tutup rolling door-nya, langsung pulang. Pas pulang aman tuh kak, nggak ada apa-apa. Dan aku nanya ke salah satu temen aku, ke si Andre ini, Bre lu jawab jujur deh, emang di kerjaan kita ini gimana sih sistemnya gitu kan. Kok ada aturan seperti itu gitu. Terus juga yang tadi yang makan tuh orang apa bukan sih. Si Andre ini kayak ngerasa udah ikutin aja kalau lu mau selamat katanya kayak gitu. Masih nutupin dia. Nah, singkat cerita 3 hari berjalan itu aku kerja dengan maksimal, gak ada gangguan apa-apa, aman. Terus pas malam harinya itu aku pulang kak, itu masih shift malam. Pas aku pulang itu si karyawan itu kak pada pulang semua dan aku kebelat untuk BAB waktu itu. Nah itu toilet yang khusus karyawan itu kan di belakang. Nah di belakang itu kita ngelewatin si pintu ruangan yang nggak boleh dimasukin itu. Iya jadi yang digembok itu ya. Iya, terus akhirnya aku di situ BAB lah waktu itu. Terus akhirnya pas aku mau keluar itu aku ngedenger kak di ruangan tersebut kayak apa tuh? Nyakar tembok gitu, bunyi cakaran gitu. Iya. Terus akhirnya aku langsung di dalam ada orang kali ya gitu kan. Tapi kok si pintunya itu digembok gitu. Dari luar lagi ya kan? Iya dari luar lagi. Terus akhirnya aku waktu itu langsung ingat kejadian yang pada malam Jumat itu. Wah serem nih. Terus akhirnya aku langsung lari, kunci rolling door, langsung keluar. Terus keluar ternyata si Andre teman aku masih nungguin. Masih ada ya, belum pada pulang. Dia nungguin kan. Terus akhirnya aku langsung ngomong ke dia, Bre, aku langsung cerita kak ke dia. Tadi gue pas mau keluar dari toilet, gue ngedenger suara cakaran tembok di tembok itu. Lu halusinasi kali gitu kan. Dia masih nutupin sih kak gitu. Terus akhirnya waktu itu kita pulang tuh. Nah
waktu itu nggak ada kejadian apa-apa sih Kak. Dan biasanya kalau si Andre ini liburnya itu malam Selasa gitu. Pas malam Selasa itu si Andre libur dan aku harus masuk kerja. Dan terus salah satu temen aku itu beda kerjaan sih Kak kayak gitu, dan dia juga libur juga. Terus akhirnya aku masuk sendiri tuh kerja, dan mereka pada main, namanya juga liburan kan, pada main. Terus pas aku pulang ke kosan itu nggak ada siapa-siapa sih Kak. Singkat cerita aku kerja dan pulang lah. Pas pulang kerja, pas mau mandi Kak, itu kayak pas mau mandi itu kan dikunci Kak pintu kosan tuh. Itu kayak orang pintu dibanting gitu, gimana sih, nutup pintu tapi kenceng banget gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Itu siapa sih gitu. Terus akhirnya aku langsung buka toilet kan. Pas aku buka itu nggak ada siapa-siapa. Dan ternyata pintu juga nggak kebuka gitu, dikunci. Terus akhirnya aku waktu itu langsung ngomong tuh sama si Andre pas pulangnya, "Bre, gue tadi mendengar kejadian hal yang aneh." "Apa tuh?" katanya. Itu pas gue pulang kerja, tadi kan mandi, terus itu si pintu itu padahal itu dikunci, tapi kayak bunyi orang nutup pintu itu kenceng banget gitu. Terus akhirnya aku juga heran juga kan. Terus si Andre ini ngomong, "Udah lu halusinasi kali, katanya, kecapean kerjanya." Terus akhirnya waktu itu kayak ini gua yang halusinasi atau si Andrenya yang menutupi hal-hal yang mistis gitu gitu kan. Udah banyak kejanggalan lah ya. Ya udah mulai kayak ngerasa aneh aja gitu. Terus akhirnya waktu itu aku langsung nanya salah satu orang yang udah lama kerja di situ, dan dia keluar Kak. Maksudnya udah lama keluar lah, yang pernah kerja di situ, dan itu satu kosan juga. Jadi dia ngekos di situ. Terus aku nanya tuh dia, dan dia juga menutupi juga. Nah, karena itu nggak kerja dia. Iya, terus dia ngomongnya, "Ntar kalau gua buka ke lu," katanya, "lu pasti nggak betah kerja," katanya kayak gitu kan. Lu ikutin aja dulu sampai lu dapat kerjaan yang benar-benar baik buat lu, katanya. Soalnya demi kebaikan lu gak usah menetap kerja di situ, katanya kayak gitu kan. Terus akhirnya ini apa maksudnya gitu, ada nanya malah disuruh keluar buat cari kerjaan lain kayak gitu kan. Terus akhirnya waktu itu aku langsung istirahat Kak, naik ke atas langsung istirahat. Dan pas istirahat itu kejadian Kak, si Andre ini tidur kan samping dan aku di tengah. Itu kita agak berjauhan sih tidurnya. Dan waktu itu pas aku tidur, gimana sih, kayak ngerasain rep-rep. Ya, nggak bisa gerak lah ya. Badan nggak bisa gerak, terus juga nafas susah gitu kan. Terus kayak berat banget gitu. Itu benar-benar lama banget sih Kak kayak gitu. Dan memang yang aku rasain itu kayak ngelihat bayangan hitam Kak. Tapi itu jadi kan posisinya itu ini kayak apa sih, spring bed kita, tempat tidur kita. Terus di depannya itu kaca gitu buat keluar, karena kita di lantai 2. Itu pas aku ketindihan itu masih bisa ngelihat dikit sih Kak. Masih sadar, setengah sadar lah ya. Iya. Dan itu aku ngelihat kayak bayangan hitam lewat gitu Kak. Di jendela itu? Iya. Terus akhirnya aku langsung, waktu itu untung si Andrenya itu bangun. Dan dia megang tangan aku sih. "Bre, lu kenapa?" katanya. Soalnya waktu itu emang aku kayak orang gimana sih, mau teriak gitu, susah gitu kan. Terus akhirnya dia megang aku, terus akhirnya aku bisa gerak lagi Kak. Terus astagfirullahaladzim gitu kan. Terus aku cerita tuh sama si Andre ini, "Bre, gua tadi ngalamin hal yang janggal, masa pada gua susah digerakin gitu." Terus juga di jendela itu gua ngeliat kayak bayangan hitam gitu. Terus dia ngomongnya, "Vin, lu kecapean kali," katanya. Dia tuh kayak apa sih, menutupi sebuah menutupi sesuatu yang nggak boleh aku tahu gitu. Iya.
Terus akhirnya Mungkin ada maksud kali. iya. Terus Akhirnya aku waktu itu udahlah aku harus bertahan di kerja di situ untuk mungkin 2 bulan lagi sampai aku bisa ngumpulin duit. Terus akhirnya aku pindah kerja kayak gitu. Dan memang waktu itu 1 bulan aku lalui Kak kerja di situ dengan hal yang ganjil kayak gitu. Terus akhirnya aku bertahan buat kedua bulannya. 2 bulan lagi aku harus keluar nih. Aku udah nekadin dalam hati aku kayak gitu sih Kak. Terus akhirnya waktu itu ada sebuah kejadian lagi Kak. Mungkin 2 minggu setelah itu aku aman Kak kerja. nggak ada apa-apa deh. Iya nggak ada apa-apa. Terus akhirnya jatuh lagi Kak ke malam Jumat. Dan malam Jumat itu memang harus kayak gitu lagi. Kita harus lembur lagi. Pas lembur lagi, itu sebelum lembur itu ada bos aku Kak. Dia kayak ngasih duit gitu ke aku. Oh, ngasih duit? Iya ngasih Cash duit. gitu? Cash. Jadi ini buat kamu katanya. Buat keperluan kebutuhan kamu. Itu indikasinya itu 100.000. Dan waktu itu memang yang aku alamin kok baik banget gitu. Yang dikenal dengan bos kita ini pelitnya minta ampun gitu Kak. Oh, iya. Terus tiba-tiba ngasih baik. duit, ngasih duit 100.000 ke aku gitu kan. Kayak aneh aja gitu. Terus akhirnya waktu itu aku langsung ngomong ke si Andre-nya pas kita lagi kerja, karena waktu itu aku satu shift sama dia. Bre, gue dikasih duit nih 100.000 sama bos. Terus serius katanya, serius, coba lihat katanya. Terus akhirnya dikasih kan ke dia. Terus dia kayak apa sih, kayak bilangnya ekspresinya itu bukannya seneng, malah kayak aneh aja gitu. Jadi panik gitu ya? Iya. Bre, harusnya gue jangan terima katanya. Oh. Kan gue nggak tahu gitu kan. Ya orangnya namanya ngasih, ya gue terima lah. Terus akhirnya dia tuh ngomongnya, wah kalau lu terima gawat nih katanya. Makanya lu kasih tahu dong ke gue apa yang harus kayak gimana sih di sini tuh. Karena lu kan udah kerjanya itu udah 2 tahun lebih kan di sini. Harusnya lu ngerti dong. Udah tahu seluk beluknya. Udah tahu seluk beluknya lah kayak gimana di sini. Terus akhirnya si Andre ini, ya tadi gue ceritain di rumah katanya. Tapi lu sebisa lu si duit ini jangan lu belanjain, jangan lu kemana-manain katanya. Kalau sebisa mungkin duit ini lu jangan disimpan di lu lah, buang aja katanya, kayak gitu kan. Terus aku tuh ngomongnya kayak, masa sih uang 100.000 gitu. Aku berpikirnya itu harus dibuang gitu. Sayang lah. Terus akhirnya aku yayain aja, yayain. Terus mungkin aku belanjain tuh Kak. Aku belanjain. Dibelanjain tuh. Oke. Buat beli beras kan, lumayan kan, namanya anak kosan gitu kan, sama mie gitu. Terus makan bareng-bareng gitu kan. Terus akhirnya pas aku belanjain, mungkin ada 200 meter lah Kak. Aku belanjainnya tuh di tempat beras gitu. Terus aku beli agen beras, terus aku beli Indomie di warung Madura kayak gitu. Mungkin ada 100 meter tuh Kak. 100 meter dari situ, itu tiba-tiba ada motor Kak dari depan. Itu nabrak motor kita. Sengaja gitu? Sengaja. Kayak terus akhirnya kayak sengaja gitu, adu banteng gitu Kak. Dan akhirnya aku ke rumah sakit sih. Kayak gitu. Pingsan enggak? Di situ cuacanya itu agak gerimis sih Kak. Dan waktu itu yang kena itu jadi sobek sih Kak di sini aku. Terus akhirnya aku pingsan, gak sadar diri, terus dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu diobatin lah di sana. Terus, ini yang luka ini bukan? Maaf. Apa? Yang luka ini? Di sini. Oh, di sini. Oh. Iya. Terus akhirnya waktu itu kayak pas di rumah sakit itu Kak, itu kan gak sadarkan diri, tapi di mimpi aku itu kayak mimpi tapi bukan mimpi sih Kak. Jadi kayak aku di alam lain gitu. Oke. Dan di situ dimana banyak orang Kak lalu lalang, cuman mereka tanpa ekspresi sih Kak, jadi datar aja. Tanpa ekspresi, datar. Terus
memang di situ ada nenek-nenek sih kak. Terus bilangnya Jang, itu bahasa Sunda sih. Kayak gitu, kayak Jang miru yuk. Apa tuh artinya? Milu ikut ikut yuk, kayak gitu kan. Terus akhirnya aku kayak gimana gitu. Terus akhirnya aku ikut tuh kak. Ikut. Nah katanya Jang, di sini tempat kamu, katanya kamu harus bisa mandiri di sini karena kamu itu katanya sudah diserahkan sama saya, katanya kayak gitu kan. Itu kayak gimana sih kak? Kayak benar-benar ini di mana gitu kan? Masih bertanya-tanya lah ya. Bertanya-tanya ini gimana sih gitu? Kok aku bisa tiba-tiba di sini gitu? Terus akhirnya waktu itu mungkin ada udah lama sih kak kayak gitu kan. Dan di situ memang nggak ada malam kak, jadi siang terus. Tapi tiba-tiba waktu itu datang kak salah satu temen aku yang memang udah almarhum. Dan itu kayak benar-benar kayak manggil aku gitu. Aku nggak sadar bahwa dia itu udah meninggal gitu. Kayak gini aja. Dia masih kan manggil ke aku gitu, Dek katanya tempat kamu bukan di sini. Dia ngomong gitu. Ya, tempat memang lain di dia, kayak gitu kan. Lu harus bisa keluar dari sini. Yuk ikut sama aku, katanya kayak gitu. Dan memang aku masih bertanya-tanya kan, kok ini gimana sih maksudnya? Ya katanya tempat kamu bukan di sini. Jadi kamu itu memang sudah sudah menjadi calon buat tumbal sebuah pesugihan sama bos kamu gitu. Dan waktu itu aku nggak sadar bahwa dia itu meninggal gitu. Kayak wah, kayak ini seriusan lu gitu kan. Dan aku juga gimana sih, udah lama kita nggak ketemu gitu kan. Jadi kayak ini ya, apa namanya, jumpa yang ya namanya udah lama ketemu gitu ya. Tapi nggak sadar dia tuh udah meninggal ya. Nggak tahu gitu, nggak jadi lupa aja bahwa dia tuh udah meninggal. Udah ikut aja katanya. Nah itu kan kita dibawa ke sebuah hutan kak. Jadi di situ ada sebuah hutan dan itu sih banyak rumputnya gitu. Itu jadi ngebelah kak. Jadi ada jalan setapak gitu. Jadi kamu harus bisa ya katanya pulang sendiri. Jangan di sini karena di sini itu bukan tempat kamu. Dia nggak nganter berarti? Enggak kak. Jadi dia itu cuma menunjukkan kamu nanti lurus aja katanya. Dan di situ aku jalan. Pas aku jalan mungkin aku langsung sadar sih kak. Karena pas sadar aku ada di rumah sakit kayak gitu. Dan dengan keadaan aku diperban kepalanya. Terus aku inget sih kayak dia itu ternyata udah nggak ada gitu. Kayak gimana ya, perasaan aku itu ternyata orang yang udah nggak ada aja bisa nyelamatin aku di dalam situasi kayak gitu kan. Ini seriusan gitu kan. Kayak gua kok bisa ngalamin kejadian kayak gini gitu. Terus akhirnya aku langsung ngomong ke waktu itu di rumah sakit ada si Andre kak. Dan si Andre ini dan kita nggak ngabarin ke orang tua kita yang ada di Sukabumi sih, nggak ngabarin keluarga karena aku tipikal orang yang kalau aku sakit ya udah jangan ngabarin keluarga karena takutnya ngerepotin dan khawatir yang ujung-ujungnya jadi masalah baru. Kalau mama kan emang sakit darah tinggi, kalau ngedengar apa-apa pasti drop kan gitu. Namanya kalau udah sampai ke bibi atau keluarga yang Jakarta pasti nelpon ke kampung kayak gitu kan. Terus akhirnya aku di situ mungkin ada, ternyata aku waktu itu di situ kak udah 3 hari sih kak di rumah sakit. Dan biaya administrasinya itu memang ditanggung sama temen aku. Jadi temen aku ngebantuin gitu kak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya kayak gitu. Dan waktu itu memang aku belum gajian sih. Dan memang akhirnya nggak terlalu mahal karena waktu itu dibantu sama BPJS kak. Kayak gitu. Nah akhirnya aku pulang tuh kak ke rumah.
pulang di rumah itu aku masih nanya lagi nih ke si Andre-nya. Pas sudah pulang ke rumah, Bre, lu tahu gak sebenarnya apa sih di restoran itu kayak gimana sih gitu kan? Pasti lu tahu dong seluk beluknya karena lu udah lama kerja di sini gitu, jadi gak mungkin lu nggak tahu gitu kan. Coba ceritain, nggak apa-apa, masa lu ke teman sendiri gak mau cerita gitu. Dan akhirnya memang dia itu nanti gue ceritain deh, jadi dia tuh nanti aja katanya, jadi dinanti-nanti gitu kan. Ngulur-ngulur terus ya. Iya, yang penting lu sembuh dulu deh katanya. Akhirnya aku ada 1 minggu kemudian aku udah sembuh dan aku masuk lagi kerja. Pas kerja memang pas kerja itu jatuh Kak, waktu itu aku inget banget malam Selasa karena waktu itu hari Minggunya itu aku habis main Kak sama teman-teman kayak gitu kan. Nah pas Senin aku libur, nah hari Selasanya itu aku masuk lagi. Pas aku masuk itu kayak biasa aja sih Kak, kayak bener-bener orang masuk kerja gimana sih ya, gak ada masalah apa-apa gitu, gak ada hal-hal yang janggal. Terus akhirnya waktu itu aku ada sebuah kejadian di mana pas jadi kan aku waktu itu dari shift sore Kak sampai malam. Nah waktu itu biasanya aku waktu itu beres-beres namanya piket sih Kak. Jadi sebagai waitress itu kita piket di bagian belakang. Nah jadwal piket aku itu namanya piket pasti ngeberesin belakang sama toilet. Dan memang waktu itu si mereka yang lain udah pada pulang sih Kak. Satu persatu udah pada pulang dan aku belum selesai kayak gitu. Nah waktu itu aku ngeberesin lantai 2 dulu belakangnya toiletnya. Aku turun ke lantai bawah, ke lantai 1. Nah, di lantai 1 itu si bos ini belum pulang. Dan aku ngelihat si bos ini ke belakang Kak dan ngebuka gembok pintu misterius itu. Oh dibuka kan itu? Dibuka dan dia tuh mungkin menurut dia udah pada pulang, tapi aku belum kan, masih harus beres-beres. Nggak nge deh. Dia tuh nggak nge. Nah waktu itu pas aku mau ke toilet ternyata itu kebuka sedikit. Dan aku kebuka sedikit dan aku ngelihat sih Kak, jadi orang penasaran gimana sih. Jadi memang celahnya itu nggak terlalu gede tapi bisa dilihat dari luar. Dan aku ngelihat ternyata di ruangan itu ada apa sih, sesajen gitu. Sesajen, terus si ada lilin sih Kak. Ada lilin, terus ada dupa, terus memang ada ayam, ada buah-buahan gitu. Dan ayam matang gitu. Iya, ayam matang gitu. Dan memang di ruangan tersebut berserakan uang sih Kak yang kulihat. Berserakan uang? Iya, ratusan ribu. Aku waktu itu aku langsung keluar. Pas keluar mungkin kedengeran Kak langkah kaki. Dan ini sih dipanggil. Siapa katanya? Wah ketahuan nih. Wah di sini mati gua kayak. Jadi kayak gimana sih Kak? Kayak udah nih pasti diapa-apain. Pasrah ya? Di pasar. Tapi aku nggak mau pasrah waktu itu, memang mau lari takut juga gitu kan. Terus akhirnya dia keluar dan waktu itu keluar ini buat tutup mulut katanya. Jadi aku ngasih 200.000 ke aku buat tutup mulut. Terus aku terima dong. Tapi aku sebagai pelajaran Kak, jadi gak mau ngebelanjain uang dari dia lagi. Karena memang pas aku ngebelanjain juga Pak yang kemarin itu kan kejadian kayak gitu dan takutnya ini kayak gitu lagi. Gitu. Terus akhirnya kamu jangan bilang ke siapa-siapa katanya. Ini buat tutup mulut kamu. Jadi dia kayak nyonggok gitu sih Kak. Terus akhirnya waktu itu si bosnya itu bilang kalau kamu mau selamat ya kamu harus tutup mulut katanya. Jangan bilang sama siapa-siapa. Akhirnya aku pulang tuh, aku yayain aja pulang. Terus pas pulang akhirnya aku sampai kosan dan ada si Andre di situ. Karena waktu itu dia pulang duluan sih Kak. Aku ngomong tuh sama si Andre-nya,
aku cerita yang tadi aku alami itu aku ceritain ke dia, dan dia juga ngebuka tentang restoran tersebut kayak gitu. Oh, kira dia cerita tuh. Akhirnya dia cerita, Oke. dan aku ngomong ke dia, ini gue dikasih uang nih 200.000. Wah. Dan aku bercanda sama teman-teman, lu siapa yang mau belanjain gitu kan, ini gila aja lu mau ngeracun kita katanya gitu kan. Terus akhirnya si uang tersebut nggak dibelanjain kemana-mana kak, jadi disimpan juga enggak. Jadi si Andre ini memutuskan untuk dimasukin ke plastik, terus dibuang ke tong sampah kayak gitu. Terus akhirnya waktu itu diceritain lah sama si Andre bahwa memang bos yang ada di restoran tersebut itu menjalankan pesugihan sih kak kayak gitu. Dan memang setiap malam Jumat katanya itu yang datang ke restoran tersebut memang bukan orang sih kak gitu. Jadi memang itu sudah ritualnya kayak gitu. Dan yang ada di pintu misterius tersebut, ruangan misterius tersebut ternyata itu adalah sesajen kak katanya untuk makhluk-makhluk tersebut. Buat ritualnya situ ya. Iya. Terus juga dia menceritakan bahwa memang dulu itu pas baru buka katanya, jadi dia tuh udah sempet 2 tahun lebih kan. Dia ada anak kak, itu berkebutuhan khusus. Anak itu jadi si bosnya itu punya anak 3. Itu yang satunya itu berkebutuhan khusus, itu dijadiin tumbal katanya sih. Kayak gitu. Dan aku juga baru kaget juga kan, baru dengar terus kaget, serius. Iya kan yang serius, tapi lu jangan bilang siapa-siapa. Tapi kalau lu mau dengar ceritanya lebih lanjut, itu kan di bawah katanya ada Mbak Sri. Itu dia udah kerja lumayan lama, terus dia keluar katanya. Terus akhirnya aku tanya-tanya tuh, singkat cerita ketemu sama Mbak Srinya, terus aku ngobrol-ngobrol sama dia, dan memang benar hal itu di restoran tersebut memang menjalankan pesugihan kayak gitu. Dan karyawan di situ nggak berani yang apa sih ngasih tahu ke orang-orang kak kayak gitu. Nggak ada yang jadiin tumbal. Iya. Apalagi ngasih tahu ke orang ke anak baru, jadi nggak ada yang berani kayak gitu. Kayak gitu sih kak. Nah kalau untuk Kak Jovannya setelah kejadian itu masih terus kerja atau gimana? Oh ya, pas aku habis kejadian tersebut aku dengar, dan memang aku harus nunggu 1 minggu kak dari situ kejadian tersebut untuk kegajian. Tanggung ya. Iya, dan singkat cerita aman tuh, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya aku gajian. Nah waktu akhirnya aku gajian, terus aku memutuskan untuk pindah sih kak dari kerjaan tersebut kayak gitu. Dan awalnya si bosnya juga menahan aku buat pindah kayak gitu. Tapi daripada aku nanti jadi sasaran berikutnya kan, akhirnya aku memutuskan untuk pindah kayak gitu. Dan akhirnya aku setelah itu aku pindah. Nah pas pindah pun itu masih diteror sih kak. Kayak gitu. Oke. Jadi waktu itu aku pindah kerja dan aku ngekos sendiri. Kayak gitu. Dan waktu itu memang si Andre ini telepon katanya buat aku masuk lagi kerja ke kerjaan itu. Ngebujuk lagi. Iya, ngebujuk lagi. Terus juga memang si bosnya itu sering nelponin kak untuk masuk lagi katanya. Dengan gajinya nanti dinaikin dengan iming-iming seperti itu. Kayak gitu. Terus juga dia sering datang ke kosan aku kak buat ngebujuk aku, lu kamu kerja lagi aja katanya di restoran saya, nanti gaji kamu berapa bisa nego katanya. Tapi kan waktu itu memang ada hal yang janggal juga sih kak. Kalau dia merayu hal seperti itu kan, kamu mau gaji berapa nanti asal kamu masuk, itu kan gimana gitu. Pasti ada maksud tertentu dah. Iya sih. Kayak gitu sih. Nah berarti semua orang udah tahu ceritanya ya? Apa? Iya maksudnya karyawan-karyawan yang lain udah tahu ceritanya maksudnya. Sudah tahu ceritanya. Kayak gitu. Rame itu kondisi restoran kalau hari-harinya tuh rame pengunjung. Rame terus sih kak. Jadi ramenya itu dia dari sore ke malam sih kak. Jadi pagi sampai sorenya itu biasa-biasa aja kayak gitu. Ramenya sore ke malam. Iya. Emang sebelum-sebelumnya banyak kejadian karyawan yang mohon maaf meninggal atau gimana gara-gara apa gara-gara apa? Maksudnya karyawan sendiri yang meninggal menjadi tumbal emang sebelum-sebelumnya ada? Sebelum-sebelumnya memang ada sih katanya, cuman nggak dipublikasikan, dan itu juga baru
aku dengar juga sih Kak kayak gitu. Dan salah satu yang meninggal itu ada temannya si Andre juga kayak gitu. Nah itu yang masuk ke dunia mereka itu berarti sempat 3 hari itu koma tuh ya? Koma ya? Nggak sadar ya gitu ya? Nggak sadar sih Kak kayak gitu. Dan waktu itu nggak ada malamnya, cuma siang terus. Iya sih, saya juga pernah sih ngerasain masuk ke dalam kayak gitu. Iya, maksudnya sama aja kan, kayak kita biasa, cuman dia agak gede sih kalau saya, gede-gede gitu. Kalau masuk Kak Jovan gimana? Keadaan di sono gimana? Emang nggak ada malamnya, siang terus kan? Iya, jadi siang terus. Memang waktu itu keadaannya kayak biasa aja sih Kak, cuman aku nanyain ke orang-orang yang lalu lalang itu. Cuek aja dia cuek aja sih Kak. Jadi ekspresinya itu datar banget kayak gitu. Dan memang si nenek-nenek itu nyamperin aku Kak kayak gitu. Ya sekilas hampir sama lah ceritanya. Nah terakhir buat Kak Jovan nih, sebelumnya kan mengalami pilot ya di usahanya ya. Terus pernah ada ngerasa trauma nggak sih buat usaha di Jakarta atau gimana kerja gitu, maksudnya ada trauma-trauma tersendiri nggak sih maksudnya? Awalnya memang ada ngerasain trauma kan, memang dari yang kemarin-kemarin. Cuman waktu sekarang gua harus mencoba karena bagaimanapun hidup saya itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Iya benar. Berarti untuk sekarang ini Kak Jovan masih kerja atau emang usaha? Untuk sekarang aku usaha sih. Usaha ya. Oke, wah keren nih. Kak Jovan, terakhir ada pesan-pesan gak nih kira-kira buat teman-teman podcast di rumah nih yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin kalau dari saya itu jangan pernah takut sama makhluk halus gitu. Soalnya semakin kita takut, mereka akan semakin menakuti kita sih. Tapi kalau kitanya nggak takut, mereka akan menjauhi kita kayak gitu. Yang derajat juga kita lebih tinggi sih dari mereka sih. Iya sih. Oke, makasih banget udah Kak Jovan udah mau sempetin hadir di podcast channel. Semoga kedepannya Kak Jovan sehat selalu, sukses. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Ya, buat teman-teman yang mau menyaksikan podcast ini via audio, bisa mampir aja ke Spotify kita di podcast channel. Oke, Kak Jovan, akhirnya kita sampai di ujung acara nih. Paling gua Kak Jovan dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.